Sampai Oke. kamu urip no. Hah? Selo. Hah? Se. Kurang urip ya kowe. Endi kan aku iki? Kowe sing uripne to iki? Wes langsung Oke, nah se. ngono wae. Dandan sik no. 200 kok. 200. Ya, Koken, lanjut. koken proyek hari ini jadi 200 sih. Ya Allah. Siap. Eh, Yo. oke, jadi gitu Put. Iki izin karo Tarkam ya, masih nggo dokumentasi kita nanti. Suaramu yo nek kadono ora krungu. Krungu ora? Yo enek. Oke, masih nggo dokumentasi masih biar kita nanti kita bahas lagi maksudnya Genora. Mambengi meeting sirku tak rekam ngono ya lali aku. Masih nek gur tak tulis ngono gawe notulen gitu kan istilahnya ada yang terlewatkan gitu. Mambengi aku lali ora tak rekam. Sekarang modelnya gitu. Iya. Karena meeting-meeting yang kita rekam. Iya, saya tadi mau sampel saya. Suaramu hilang-hilangan lho. Nah, gua wifi aku anu. Ya wifi no. Opo tuh? Nah, nek sakono enek. Ya saya aku tambah di situ. Oh, ya udah nyampe. Saya tadi mau sampel saya. Ya, lanjut. Lagi harusnya upgrade mas, wis sering konten ini minimal 2 mic harusnya. Iya, saya. Saya buat dua. Kayak gini ya. Kemarin kan ngomongin kita lagi nonton ya. Coba mau telepon dulu. Saya buat lagi golek sampelnya. Enggak, jadi gini Bud. Jadi Ya, dia tuh pengen upgrade. Intinya sih dia buat naruh sensor sama kabel-kabelnya itu maksudnya biar kelihatan rapi gitu nantinya. Jadi kan itu nanti ada sensor, ada kabelnya kan, kabel jalur wireless kabel gitu loh, dimakan itu. Nah dia itu mintanya nanti nggak terlihat Bud gitu loh. Nah minta nggak terlihat, jadi kita itu suruh cari ide atau alternatif di mana supaya kabel itu nggak kelihatan, gitu loh. nah, suaramu enek. Pokoknya intinya kan gue mikir kayak gue ini kan, Ya. gue kian biasanya si mekanikal itu iso berfungsi neng makete gitu. Betul. Jadi pertama ki sing awake kudu ngerti kuwi alatnya ben gue kaya apa ya kan, terus ukurannya sepiro biar kita bisa nanti bisa ngukur nih. Betul. Nenek cara kuwi perlu rongga neng ngisor apa kuwi neng base-nya itu perlu rongga itu ya. Ya aku wis kebayang lah nek kuwi mah aku sering gawe lah. Terus kaya tembok itu ada jaraknya 1 senti atau gimana itu juga aku wis kebayang lah. Oke, betul. Terus kebayang nek kuwi. Cuman yang jadi itu tinggal itunya doang. Kalau mekanikal itu aku pikir ya kalau nggak di bawah, posisinya itu di bawah, kalau nggak di atas kan. Mekanikal buat buka tutup pintunya kuwi kan. Bukan tutup apa? Iya buat naruh si itunya mas, naruh si sensornya itu bisa di bawah, bisa di atas. Masalahnya gini Put. Oke, tak jawab sih ya. Pertama kalau untuk alatnya Mambing kan udah dibawa tuh contoh-contohnya sensor-sensornya itu kan udah ada sensornya, lampu kamar mandi, lampu ruang tamu gitu, itu udah ada sensornya, udah ada bentuknya juga ada lah ya, segede-gede gini lah Put.
seujung-ujung jari gini. Oh, wes seru berarti, wes seru. Kan udah malam udah presentasi coy. Bilangin Ya udahin mah kalau 10 gitu. orang. Ya, cuman gini, aku sebenarnya ya bodoh lah kowe karena aku masih aku juga udah kebayang sebenarnya kan. Nanti ya tinggal realisasi aja, kita kan ngukur-ngukur gitu kan. Ngukur-ngukur nanti alat berapa, dan itu pun aku juga udah minta ke orangnya gitu kan, ke si Pak, namanya Pak Yayan Nugraha kan. Dia insinyur teknik Put, orang ITB. Gitu kan. Nah, jadi aku bilang, Pak, kalau untuk lebih detailnya, saya ini butuh sampel sensor itu semuanya Pak dikirim ke saya. Tujuannya untuk apa? Untuk kita ukur gitu loh. Itu kan benar. Untuk kita diukur. Untuk diukur. Ya, maksudnya kan harus ada sampel-sampel sensor tadi kan harus kita pegang kan buat kita ukur maksudnya. Itu untuk nanti posisinya di mana, terus nanti kalau mau ditaruh di tembok ini, ditempel itu sistemnya gimana, atau bisa pakai baut misalkan gitu, atau pakai bisa kita bikin sistem gimana lah pokoknya nanti biar itu bisa nempel di dindingnya gitu loh, kayak gitu Put. Itu ya sederhananya misalnya kayak sistem AC lah. AC itu kalau di tembok kan harus ada dudukannya misalkan gitu, atau tapi dia mintanya yang bisa bongkar pasang itu nanti sensornya Put gitu loh. Oh iya betul. Nah, kebayang ora we? Kayaknya sih aku kebayang. Nah, cuman ya gue harus ngelihat si alatnya itu ya kan. Terus dia sistem kerjanya gimana, ukurannya seberapa, tapi kita sesuaiin lah sama si ininya. Tapi kayaknya bahan si PC foam board itu emang dia buat kayak gitu kan, sebenarnya emang bisa. Betul. Soalnya gini Put, bisa. Nggak, pertama sih kalau kabelnya kan kabel kayak gini Put yang dipakai dia. Nih. Ya. Nah kabel gini jadi maksudnya dia itu nggak mau ini nanti kelihatan di dinding, maunya itu ada penutupnya. Nah itu ada ide apa? Nah nanti kita diminta tuh apakah mau ditutup pakai semacam 3D printing gitu yang semacam gel gitu putih gitu loh. Ataukah kita bisa menemukan kayak gini tuh ada yang produksi selongsongnya Put itu loh. Gue ngerti lah selongsong kabel yang gedung-gedung kayak kantor-kantor. Itu kan ada kayak peralon yang bentuknya kotak Put. Iya kayak peralon ya betul. Bentuknya kotak. Jadi buat jalur kabel. Nah itu apakah ada produk seperti itu yang kecil gitu loh Put. Gitu loh. Kalau kita bisa nyari misalkan di produknya di mana, apa di online atau di marketplace nggak apa-apa. Tapi kalau kita ide seperti itu kita nggak bisa menemukan, kita info aja ke sana ke Bandung Put. Nanti yang di Bandung yang bakal carikan produknya. Sampai dia tuh bisa pesen langsung dari Cina Put, dari pabriknya. Yang penting kita fix dulu, itu bisa dipakai gitu loh. Mantap ya? Iya benar-benar itu harus nyari tahu dulu Mas, harus nyari tahu dulu itu. Iya. Gitu loh, intinya seperti itu Put. Gimana kira-kira kebayang ora we? Gue butuh ketemu saya gini neng telepon ini angel lagi. Ya nggak apa maksudnya kan udah ada gambaran dulu mulai tak telepon kan. Ya ada gambarannya, ya minimal emang harus tadi tuh benar tuh harus di tembok itu ada rongga itu harus benar, di bawah itu nanti ada juga karena buat naro si itunya kan, si mekanikal itu tadi. Modul. Betul. Nah, terus bisa lah kebayang sih. Cuman ya itu kayaknya ini satu sampel itu butuh panjang risetnya itu. Iya, memang gitu. Jadi gini Put. Aku juga udah bilang tadi malam waktu pertama ketemu kan udah dijelasin gitu maunya timnya itu seperti itu. Aku juga ngobrol juga sama si bosnya nih dengan Pak Yayan ini kan. Aku ngobrol dulu tos-tosan aja lah aku gini. Aku Pak mohon maaf Pak sebelumnya kan dari awal saya bilang ke Pak Yayan saya ini bukan profesional orang tukang bikin market gitu kan. Yang buat semacam ini saya kan hanya otodidak Pak. Ya, saya buat seperti yang saya udah pernah buat Pak Yayan. Cuma saya pikir wah Pak Yayan nggak ngontek saya lagi, mungkin kurang cocok lah dengan hasil saya gitu. Ternyata kan memang enggak, memang sempat perusahaannya ini sempat vakum gitu buat vakum dulu gitu kan. Jadi belum berprogres lagi nih. Jadi dia tuh perusahaan robotik, istilahnya semacam dia tuh pelatihan gitu atau kalau ke sekolah itu masuk ke eskul nantinya, penawaran ke ekstrakurikuler gitu.
itu Bud. Gimana sampai piro, Fit? Jadi dia itu semacam pelatihan robotik gitu loh. Jadi dia itu nanti nawarin program pelatihan robotik itu ke sekolah-sekolah Bud gitu loh. Buat kursus ataupun Oh, iya paham sih Mas. Oke, lanjut. Oke, iklan dulu teman-teman ya. Sedang tugas nih. Uploadnya. Ini bisa telepon nggak? Suaramu kerekam ora? Ini hilang-hilangan loh suaramu. Nggak kerekam no. Aku kan langsung di depan handphonenya. Jadi gitu Bu. Jadi dari situ aku kan udah bilang aku kan bukan expert gitu kan, bukan di ini juga kan istilahnya kan kecebur aku kan di dunia miniatur ini kan gitu kan, bukan saya juga saya bilang tuh. Cuman iya Pak, saya sih tidak mengejar Pak Yogi buat buru-buru atau bikin deadline segala macam itu. Jadi maunya itu tetap kita itu sama-sama belajar gitu buat kita membangun apa yang kurang dari produk kita perbaikin sama-sama sampai ketemu nanti udah patennya seperti ini gitu loh buat gitu loh. Paham nggak? Iya. Jadi target ya. Gimana? Ya, gimana ke? Aku tak searching sih ya. Oh ya ini sih pasti ada orang sebelumnya tuh yang pernah bikin ya. Pasti di YouTube ada lah. Gimana kita delok sini? Oke. Gini. Kalau di YouTube itu yang orang bikin market mah banyak gitu kan, bikin diorama banyak gitu loh tutorialnya. Cuman kalau yang diintegrasikan market dengan sistem robotik kayak gini Put, itu belum ada Put ternyata gitu loh. Ya itu makanya. Nah, makanya gini Put, si bapak ini tuh jadi dia itu apa ya istilahnya bahasanya apa ya istilahnya ambisinya dia itu justru menjadi perusahaan pertama di Indonesia coy gitu loh. Oh gitu. Nice. Makanya saya nggak tangkap ini ya kira-kira ke enak apa wae nek pintu bisa dibuka tutup terus apa meneh. Ya udah cuman yang PR kita itu yang penting si modul-modul sensor tadi itu kelihatan rapi aja di market itu Bud gitu loh. Jadi nanti ada covernya kan itu bentuknya gini Bud. Tahu nggak apa modul-modul radio segala macam yang ada ini ya Bud, yang ada bulat-bulatnya gitu loh. Radio. Ya betul. Itu nanti dia maunya itu di cover ada tutupnya. Jadi kayak tutup kotak, kayak tutup AC itu, tapi mini gitu loh Bud. Nah itu kita bisa bikin apa dia harus molding gitu loh. Ya dia intinya sih gitu nih. Jadi timnya dia itu kan sebenarnya hanya fokusnya itu pada perakitan Bud. Maksudnya perakitan sama memasukkan. Jadi gini, fokusnya di mereka codingnya aja sebenarnya. Spare part itu modulnya sama codingnya. Jadi dia tuh sebenarnya mau nyerahin ke kita itu untuk marketnya itu gimana loh gitu loh. Maksudnya secara estetiknya itu gimana gitu loh Bud. Iya betul. Pokoknya intinya kita tuh yang nyediain si itunya kan si marketnya buat bisa disempat ditaruh si alat-alatnya itu tadi kan. Dan kelihatan estetik itu rapi. Ini sih gitu poin-poin utamanya gitu loh. Oke ya. Jadi gitu. Karena pikiranku tadi saya pikir kita udah fix dengan yang aku bikin kemarin itu sampel pertama. Cuman dia mau bikin tinggal kuantiti aja lebih banyak ya. Ternyata enggak, dia tuh mau upgrade lagi nih. Karena untuk dijual ke kan di targetnya pasarnya ini kan sekolah-sekolah elit Put. Sekolah-sekolah mahal. Gitu loh. Apa? Sekolah elit targetnya, sekolah-sekolah mahal. Sekolah iya. Jadi secara penampilan marketnya itu kan juga proper gitu loh. Bagus gitu loh. Gitu maksudnya. Nah, maksudnya gitu. Dan target dia nanti setelah Indonesia semua kota sudah ada tim marketingnya, targetnya itu kita itu nanti akan keluar negeri Bud gitu loh. Oke. Nah gitu loh. Jadi boleh. Jadi boleh kita coba. Jadi ini tuh
istilahnya proyek jangka panjang buat gitu loh. Gitu. Cuman PR kita saat ini adalah bikin sampel dulu ya, sampel dulu. Maksudnya untuk produknya seperti ini masuk apa gitu. Ataupun kalau kurang pun nanti diperbaikin sambil jalan put gitu loh. Dia nggak ngejar kita sih sebenarnya. Cuman ya ada deadline lah ya. Misalkan kita dalam 3 hari upgrade kita udah sampai di mana, 3 hari sampai mana, kita harus koneksi terus sama mereka gitu loh. Walaupun by online ya nanti ya dengan timnya si Pak Yayan nanti gitu loh. Gitu Put. Seperti itu. Nah terus cluenya yang terakhir nih ya, siap-siap nih semuanya ya. Dia minta marketnya itu bisa dibongkar pasang. Coy, gimana pikiran nggak Be? Ya. Gimana? Jadi maunya dia nanti market kita itu berbentuknya seperti puzzle buat gitu loh. Oke Ya, lah. seperti puzzle. Berarti knockout itu bisa dibongkar pasang gitu. Betul. Jadi mungkin ya yang permanen mungkin dasarnya aja, tapi dari dasarnya itu kita bikin lubang atau gimana. Jadi dinding-dindingnya nanti itu adalah siswa-siswa atau murid-muridnya yang masang sendiri gitu loh, Bud. Itu PR kita itu gimana? Jadi ataukah kita bikin sistem ngeklik ini, jepit ini nanti antar dindingnya atau seperti apa ya? Nanti harus kita pikirkan konsepnya itu, Bud, gitu loh. Intinya gini, Bud. Ya. Ketika kita bisa udah menemukan rumusnya itu nanti semuanya, sebenarnya sih itu nanti sudah jadi apa ya, model standar kita. Sebenarnya kita gampang Bud, yo kita bikin stasiun aja lah. Kalau kita udah biasa bikin stasiun udah gampang aja kan gitu kan. Cuman awalnya doang kan, gitu. Awalnya doang. Ya, itu yang harus kita temuin kan itunya kan. Betul. Jadi ukurannya kita nanti udah pakai fix segini ini. Nah makanya kita pas proyek nggarap pertama kita harus bareng-bareng Bud. Jadi gini, jangan kayak produk sebelumnya aku gawe dhisik lagi ngajari kowe enggak. Aku maunya kita sama-sama bikin proyek pertamanya ini bareng-bareng aku gini. Jadi kita butuh waktu ekstra kita nanti Bud gitu. Itu maksudnya kita ketemu gitu loh. Ya semaksimalnya gimana ya. Aku ketemu kowe bisa juga, kowe sesekalinya nggon aku yo iso gitu loh. Nah, makanya gimana kowe bisa buat komitmen nggak di sana gitu loh, gimana? Ya wes lah, gitu. Ini aja pokoknya, situ harap ketemu ora. Yo situ insyaallah. Ya udah sekalian kita obrolin itu gitu. Sambil kita ntar ya coba-coba lah lihat ini. Ya oke, makanya gitu. Enggak jadi, nah pertanyaan gue satu dulu, gimana? Kowe kira-kira yakin dulu nggak kita bisa menerima proyek ini gitu loh? Maksudnya sebelum aku lanjutkan ke sananya Pak. Ya nek kowe kebayang mak, nek kowe kebayang pasti aku kebayang. Ya aku sebenarnya kebayang Bud, cuman karena kita kan baru tadi malam, ternyata permintaannya kayak gini ya. Aku kan juga lagi mikir-mikir. Semalam aja aku langsung nyari di YouTube Bud. Jadi produknya itu namanya STEM Bud, STEM produk, STEM produk. Jadi S-nya itu adalah apa lali aku. Pokoknya S-nya itu ada singkatannya lah, STEM itu ada T-nya itu teknikal apa gitu, engineering, matematika. Jadi penggabungan semua itu bidang itu jadi sebuah produk. Dan itu di luar negeri udah banyak Bud gitu loh. Jadi intinya sih dari produk yang dia bikin ini nanti jadi mau diterapkan di kehidupan yang nyata Bud, di realitanya gitu loh. Kayak smart home gitu loh. Jadi produknya dari smart home ya, nanti setelah smart home ada proyek berikutnya nunggu kita Bud. Bikin diorama smart city Bud. Jadi satu meja full diorama itu Bud, ada gedung-gedungnya segala macam dengan jalan dengan lampu segala macam Bud. Nah itu siap-siap Bud. Setelah yang proyek market ini jadi gitu loh. Ya. Gitu. Setelah itu udah ada proyek ketiga lagi nanti namanya ini Bud. Aduh lupa, yang di pertanian itu apa namanya? Di pertanian? Apa sih namanya? Pasti lupa gue. Ini house apa? Greenhouse betul, keren gue. Bener. Nah, itu nanti proyek ketiganya ada greenhouse. Jadi greenhouse nanti kita bikin miniatur greenhouse. Misalkan atapnya nanti pakai solar panel gitu kan. Nah, terus di bawahnya nanti sampai ada pengukur suhu ruangan segala macam itu nanti ke sana Bud. Nah, makanya betul. Aku akhirnya ketemu terus mabuk Bud. Iya betul. Aku tuh insinyur kan, aku bukan arsitek gitu kan, segala macam gitu.
Itu udah ketemu gitu. Tapi masalahnya si bapak ini kok percaya gitu loh. Saya yakin sih Pak Yogi bisa Pak, katanya gitu loh. Aduh, aku maksudnya gimana ya, orang ngasih kepercayaan gitu, kalau aku langsung tolak kan aku juga gimana juga, aku nggak menghargai effort dia juga Put, dari Bandung sengaja ketemu aku, bawa timnya loh, bawa mobil loh Put, gitu kan. Iya betul ya. Gitu sampai 10 orang gitu loh. Bela-belain dari Bandung ya. Betul. Dan padahal kan koneksinya si bapak ini kan luas Put, pasti kan. Dia kan orang insinyur juga kan, lulusan ITB juga kan, koneksinya banyak orang-orang yang ahli expert gitu loh. Ngapain Pak berulang-ulang Ya, saya maksud gua kenapa nggak sama orang-orang yang emang udah expert di bidangnya itu. Iya kan? betul Kenapa gitu loh, betul gitu loh. Enggak Pak, ya saya nggak tahu juga sih, cuman feeling saya gitu, kata hati saya harus sama Pak Yogi nih kerjasamanya. Dia bilangnya gitu mulu Put lah, aku ngomong pieneh gitu kan. Tapi sih gini, di balik itu semua ya mungkin ini jalan juga sih buat kita juga kan. Ya kan nggak mungkin Allah nggak ikut menggerakkan ini semua gitu buat kami. Allah mau ngasih kepercayaan buat kita juga buat gitu ya. Saya insya Allah lah, asal kita komitmen, kita konsisten, kita sih bisa sih Bud gitu. Sebenarnya hal sederhana aja Bud, ketika sudah kita ketemu rumusnya, kuncinya itu kesana gampang kan gitu kan. Itu kan kayak kita bikin cetakan lah bahasanya kan gitu. Itu kita udah bisa bikin itu sih gitu kan. Kita bikin, aku bikin palang pintu kan, awal-awal aku mikir juga, oh ini ukurannya segini, sampai sekarang udah sempurna produknya ya gitu. Udah di luar kepala lah kayak gitu. Kayaknya bisa gitu juga sih nanti Bud gitu. Itu ya. Jadi kebayang ya enggak? Boleh Mas. Oke, jadi bayang. Jadi besok berkabar lagi jam berapa aku bisa datang ya. Aku tak bawain sampel nanti. Bahan aku lagi kekurangan ini. Maksudnya kalau bisa kita bikin sampel ya kita otak-atik dulu, atau gini Put, nek kowe sempet coba bikin contohnya, nanti tak kirim gambar. Aku minta fotonya. Kowe gawe sampelnya dari kerdus Put. Maksudnya gini, bikin rangkaiannya itu ketika itu bisa dirangkai dengan puzzle seperti apa Put? Sistem pengunciannya itu gitu loh. Iya. Makanya besok kan ini kalau ketemu nih, biar kita bisa enak gitu, ya, bisa kita obrolin, nanti kan bisa ketemu tuh ya, enaknya tuh kayak gimana sistem ininya kan, knockoutnya tuh gimana, bisa kuncinya gimana, biar kita pikirin bareng-bareng gitu. Betul. Jadi gini, malam juga ada obrolan gini, Pak Yogi memungkinkan nggak kalau bahannya itu bukan seperti yang sekarang ini, bukan PVC katanya dia, misalkan dari kayu atau dari panel wood segala macam itu. Cuman aku bilang effortnya kalau gitu lebih buat kita main gergaji kita nanti kan, kita lebih lama lagi kalau gitu loh. Kalau main kayu kan. Iya, kita belum ininya kan, motongnya gitu kan beda kan, pasti susah kan. Iya lebih susah karena main gergaji kita udah nukang lagi kalau gitu mah. Nah tapi gini aku bilang ya, Pak Bu kan ada istrinya juga kan, yang ngomong itu istrinya Bu. Jadi gini Bu, mohon maaf, kalau PVC ini bahan sih menurut saya saat ini terbaik, karena PVC itu pertama itu dia itu mudah dipotong, keduanya itu dan masih pengerjaan lebih cepat kalau buat saya ya. Terus keduanya itu tahan air, dia itu tahan api, nggak bisa dibakar sebenarnya PVC Put. Dibakar tuh nggak mempan lah gitu loh. Sama dia itu anti jamur Put. Dia itu kalau anti jamur kan aman buat anak-anak juga. Kalau kayu kelemahannya dia tuh kalau kena basah bisa dijamur gitu kan, bisa lapuk gitu. Aku bilang gitu, jadi aku tetap tahannya bahannya pakai PVC ini aja. Kalau yang bahan lain kan kita juga nggak megang gitu loh, gitu. Jadi kita maksimalin aja nanti gimana sistemnya. Aku yakin sih bisa sih, maksudnya bikin dasarnya dulu, maket kotak, kita bikin kotak seperti apa, jadi nanti dindingnya itu tinggal ditaruh gitu. Ya, jadi kayak gitu Bu. Jadi gimana caranya itu nanti bisa dibongkar pasang, maksudnya dipasang-pasang itu. Jadi ada nilai permainannya yang dia minta itu buat anak-anak, terutama ke anak SD Bu gitu. Jadi happy mereka itu belajar coding, belajar robot tapi happy, kayak main puzzle gitu loh. Paham kan? Seperti itu. Oke. Gitu. Udah, jadi itu aja ya yang itunya, pokoknya biasa itu dulu. Nanti yang penting ada gambarannya, besok sambil kita ya mungkin lah isinya kita mulai dari awal lah gitu. Nanti aku coba mintain foto, aku mau bikin laliar moto sing prototipe pertama itu. Mau tak kirim dulu, mintain fotonya. Oke? Iya.
Ya wes itu Oke, aja siap. Bu, ya. Besok kita obrolkan lagi. Oke, Nah, oke. di darat. Siap, matur nuwun waktunya. Darat. Oke, ya. Assalamualaikum. Ya wes, lanjut. Ya. Salam.